Dan saya sebagai seorang saya bisa menyebut diri saya sebagai pecinta Jokowi ya. Saya pembela Jokowi dan saya merasa tidak pantas presiden yang saya kagumi dan memang sudah berbuat banyak buat bangsa ini direndahkan seperti itu. Banyak hal yang lain, Anda memang pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Semula saya menganggap bahwa ini sekedar sebagai sebuah letupan-letupan di sana sini dari berbagai orang berbeda yang barangkali karena kalah dalam pemilu 2024 gitu ya. Ada yang dari PDIP, ada yang kemudian juga dari belakangan Roy Suryo, bla bla ya. Bla 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 gitu ya, ada banyak dan mereka secara bersama-sama tanpa terkoordinasi itu menyerang Pak Jokowi mula-mula, tapi kemudian juga menyerang Gibran ya. Dan saya sebagai seorang saya bisa menyebut diri saya sebagai pecinta Jokowi ya. Saya pembela Jokowi dan saya merasa tidak pantas presiden yang saya kagumi dan memang sudah berbuat banyak buat bangsa ini direndahkan seperti itu, seperti yang selama ini sudah terdengar. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana orang menyerang bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga keluarga Pak Jokowi ya. Sebetulnya kejengkelan saya terhadap orang-orang yang menyerang Gibran ini itu dilakukan saya sudah miliki sejak cukup lama ya, tanpa saya merasa ketika itu perlu untuk membela Gibran secara khusus ya. Saya selalu menganggap itu bagian dari serangan terhadap keluarga Jokowi. Ada Jokowi, ada Gibran, ada Kaisang, ada Bu Iriana, bahkan kemudian kepada Bobi Nasution dan seterusnya kan. Politisi PSI, berkedok akademisi, Ade Armando, sangat layak kita sebut sebagai produk gagal demokrasi. Karena begitu memuja seorang figur Joko Widodo, bagaimana mungkin seorang akademisi bisa menjual integritasnya hanya berdasarkan figur, bukan melihat ide dan gagasan serta moral seorang pemimpin? Setelah kedoknya sebagai ternak Mulyono dibongkar oleh Haris Azhar, Ade Armando malah semakin membabi buta dengan menyatakan bahwa dia adalah pecinta Jokowi dan akan membela Jokowi dari siapapun yang berseberangan dengan dirinya. Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Nih, bandingin sama siapa? Bahkan saya memuji dia bikin video-video kayak gitulah ya, bahwa dia ketika debat bahkan sampai menjatuhkan Pak Mahfud, menurut saya itu representing. Tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Pembohong, kau pembohong. Saya nggak melihat satupun contoh atau indikasi yang bisa digunakan untuk mengatakan Gibran is nothing. He is a lot of things. Politisi dari PSI Ade Armando sepertinya membutuhkan vitamin otak untuk membuatnya berpikir. Ketika ia membuat pernyataan yang sangat dangkal dan membuat para netizen menertawakan kebodohannya. Ade Armando mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Bagaimana bisa kita membandingkan Gibran dengan Bung Hatta atau dengan B.J. Habibie? Seperti langit dan bumi. Sobat Bacot bisa bayangkan betapa cacatnya logika dari Ade Armando ketika mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah negeri ini. Dan
dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, kaget. Kaget. Banyak hal yang lain, Anda memang pro Mulyono. Setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adi dari bilang. Nurani. Itu disampaikan, betul ya? Dalam banyak hal. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Pembohong, kau pembohong. Kita harus Bagian bela. dari partai Mas Adi. Enggak. Ya. Kan bagian Kantor dari Anda partai. di Menteng. So? Mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? Lah, apa masalahnya? Kami punya kantor di Menteng. Ini mulai belok So, nih masalahnya. enggak, Jadi soalnya seolah-olah gini. kalau kantor kami di Menteng, artinya kami dibiayai oleh, saya dibiayai oleh Karena nggak dapat dana. duit dari Jokowi. Memang Jokowi nggak boleh ngasih duit. Ya, memang. Ya. Enggak, jadi Cara bekerjanya tuh begini. Anda tuh dari tadi bilang nuduh ke sini, Jokowi nggak perintahin, saya nggak dikasih duit sama Jokowi. Ya nggak begitu cara kerja negara. Negara ini ada 270 juta. iya. Bukan cuma 2 R. Dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch. TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM. Maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang. Saya boleh nggak selesaikan dulu penjelasan Nggak saya? perlu diselesaikan juga. Kadang-kadang, Ya, ini kan, ini contoh. Dalam hal ini, Anda itu mengkritik Saya- orang lain otoriter. Anda enggak. sendiri ketika dalam saya demokrasi mengkritik apa pendapat kita Anda dalam marah. demokrasi sesuatu yang tidak efektif dan efisien yang justru bisa menimbulkan fitnah, saya boleh intervensi untuk mencegah Boleh. keburukan itu terjadi. Menurut saya Anda cuma klarifikasi diri Anda aja, nggak penting. Terjadi hal yang menarik dalam perdebatan sengit antara ternak senior Mulyono, Ade Armando, dengan aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar. Dalam momen ini, Ade Armando hanya tersenyum kecut ketika kedoknya sebagai ternak Mulyono dibongkar habis oleh Haris Azhar dengan menelusuri jejak digital dari Ade Armando yang selalu membela Joko Widodo dalam channel YouTube-nya. Oke. Jadi Penting buat anak muda ini nggak penting. ya, saya ingin katakan bahwa civil society itu harus juga dikritik. Itu yang kami lakukan. Ya, itu satu. Anda setuju atau nggak setuju, nggak apa-apa, itu masalah Anda. Cuman saya sedih bahwa seorang Haris Azhar merasa bahwa kalau LSM dikritik itu adalah bagian dari rezim Mulyono itu. Yang kedua adalah soal bahwa Mulyono Bukan cuma Anda ngeritik terus saya anggap Anda ngeritik kami, ngeritik beberapa teman-teman saya terus saya anggap Anda pro sama Mulyono. Dalam banyak hal yang lain, Anda memang pro Mulyono. setuju. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adi dari bilang. Nurani. Itu disampaikan, betul ya? Nggak, saya mau selesaikan Jadi di sana disampaikan waktu ngomong Fufu-Fafa itu dulu. Ini sekarang mau ngomong klarifikasi sekarang. Rentetan sekarang ini historisitas dari yang dulunya itu dijelaskan dong. Ya,